Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Jangan lupa 3M-nya, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Ya, saya nggak bosan-bosannya mengingatkan buat teman-teman semua ya, biar yang namanya COVID-19 ini putus, jadi kita bisa berinteraksi lagi ya. Kayaknya bete banget gitu ya, apa-apa harus menggunakan online, jadi gitu kita tidak lagi tatap muka. Padahal seru banget ini diskusi berbicara tentang jurnalistik baru atau berbicara tentang jurnalisme online. Pertemuan keempat kita akan berbicara tentang prospek bisnis media online. Wah, kira-kira menguntungkan atau tidak ya? Jadi pasti menguntungkan karena apa? Segala halnya dikaitkan dengan yang namanya digitalisasi. Orang sudah berubah cara membaca koran. Salah satunya orang memilih yang namanya media online. Ini adalah prolog yang akan saya jelaskan bahwa berbeda dengan awal tahun 2000-an, kalau lalu di 2000-an ya, ketika situs online menjamur dan rontok satu persatu, kini prospek bisnis dunia maya terlihat cerah. Kenapa? Kabar gembira pertama datang dari penetrasi penggunaan internet di Indonesia. Ya, menurut laporan www.interwatch.com per 31 Desember 2011, secara persentase populasi pengguna internet di Indonesia masih ketinggalan jauh dibanding tetangganya yaitu Singapura, Malaysia, bahkan negara kecil seperti Brunei Darussalam. Nah, ini adalah salah satu bentuknya ya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan buat negara kita ya, negara kita tercinta. Nah, lebih lanjut, namun menurut sebuah catatan yang tadi di www.internetwatch.com, jumlah pengguna internet di Indonesia adalah terbesar keempat di Asia setelah China, yaitu India dan juga Jepang. Pada tanggal 30 Desember 2011, ternyata ada 55 juta masyarakat Indonesia tersambung dengan internet. Di tahun 2000, pengguna internet di Indonesia hanya tercatat sebesar hanya 2 juta orang. Artinya, dalam 11 tahun terjadi pertumbuhan sekitar 2.750%. Orang memanfaatkan menggunakan yang namanya teknologi internet. Wah, luar biasa nih ya. Yang berikutnya, menurut Robin Mulyadi, Senior Business Development Manager Effective Venture Indonesia, dia mencatat selama bulan Januari 2012 terdapat 30 juta unique browser di Indonesia. Dari jumlah itu, 10,3% diakses dari telepon seluler menggunakan HP ya. Kemudian 38,93% pengakses berpenghasilan kurang dari $500 AS per bulan, 16,2% berpenghasilan antara 501 sampai $1.000 Amerika Serikat, kemudian 12,7% tak mau menyebutkan penghasilannya. Nah, ini adalah sebuah survei yang mengatakan bahwa range rata-rata pengguna gaji mereka yang orang-orang yang menggunakan internet ya, salah satu bentuk kita. Sementara dari segi usia, pengakses internet terbanyak adalah mereka yang berusia antara 25 sampai 30 tahun. 21 sampai 24 tahun, 35 sampai 40 tahun, 31 sampai 40 tahun. Nah, ternyata 67% pengakses berpendidikan sarjana diikuti oleh sekolah menengah atas sebesar 20,8%. Dan sarjana strata 2 atau S2 ke atas ada 10,18%. Selanjutnya, 50,48% pengakses internet adalah orang-orang yang sudah menikah. Sementara yang jomblo ya, lajang 44,68% dan 1,64% adalah orang-orang yang bercerai atau putus nikah ya, itu salah satu bentuknya. Lalu, nah, ini ada beberapa data lagi nih. Soal pencarian informasi ini, angka pertumbuhan pengakses untuk media berita lokal mencapai 20,56%. Sementara untuk media berbahasa Inggris, 18,35%. Untuk Januari, Effective Venture menemukan ada sekitar 6.915.360 unit browsing untuk media berita mencari sebuah informasi di internet. Pendek kata, penggunaan internet di Indonesia tumbuh pesat. Karakteristik dan perilaku mereka pun teridentifikasi tentang perentang. Tentu saja ini merupakan pasar potensial bagi industri penggunaan internet. Nah, itu salahnya. Optimisme bisnis pun disampaikan gitu ya. Ada rasa optimis. Itu pun yang disampaikan oleh
para pelaku industri media online. Ada Detik, ada Kompas, ada Republika, macam-macam, Merdeka.com, macam-macam. Sabtu Anggoro yang pernah menjabat sebagai Direktur Operasional Detikcom mengungkapkan, sampai akhir 2011, biaya operasional Detikcom dengan awak redaksi sebanyak 200 jurnalis sekitar 5-6 miliar per bulan. Banyak banget ya. Tapi ingat, pendapatannya pun luar biasa ya. Dari pengiklan, dari akses masyarakat yang mengunjungi, keuntungannya adalah sekitar 9-10 miliar per bulan. Ya, bayangin aja 9-10 miliar. Itu artinya apa? Di akhir tahun, setidaknya Detikcom yang kini menduduki singgasana sebagai berita online nomor 1 di Indonesia ya, berdasarkan ranking Alexa, mampu meraup penghasilan sekitar 120 miliar dari bisnis yang namanya bisnis online ya. Makanya banyak orang berpindah dari bisnis yang namanya cetak ke online. Karena kenapa? Bisnis online itu tidak memerlukan yang namanya paper, kertas ya. Hanya menggunakan jaringan data, itu jauh lebih menguntungkan ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk prospek yang sangat luar biasa ya. Berikutnya, menurut Sabto, penghasilan Detikcom berasal dari iklan banner, partnership program marketing, dan ringback tune RBT dan operator Indosat. Tentu bukan tanpa optimisme bisnis jika bos CT Corp yaitu Khairul Tanjung mengakuisisi Detikcom senilai 60 juta dolar AS atau sekitar 500 miliar. Wow, luar biasa ya. Detikcom dibeli tuh seharga 500 miliar. Balik gak? Balik ya, karena penguntungannya bayangin aja 100 miliar ya. Hitungan tahun udah pasti balik keuntungannya. Sementara itu okezone.com yang dimiliki oleh MNC Group juga membukukan catatan positif secara bisnis. Pemimpin redaksi okezone.com Budi Santoso menuturkan, Okezone sudah membukukan keuntungan pada tahun kedudukan sejak diluncurkan pertama pada 1 Maret 2007. Dengan biaya operasional sebesar 850 juta per bulan, menurut Budi, Okezone mampu meraup penghasilan keuntungan sebesar 2 miliar per bulan. Tuh, itu salah satu bentuknya, itu yang sangat luar biasa. Sementara kapanlagi.com yang berdiri awal 2003 berjaya sebagai situs entertainment terbesar menurut Comscore. Step mengakui kapanlagi.com mengeluarkan 700-900 juta per bulan untuk biaya operasionalnya. Sementara untuk pendapatannya, mereka tidak menyebutkan, itu salah satu bentuknya ya. Pasti dapat dari iklan. Nah, ini adalah latihan yang harus teman-teman kerjakan. Ya, itu yang pertama, bagaimana analisa Anda tentang spek bisnis media online ke depan. Apakah akan mati suri? Apakah akan maju? Atau bahkan karena banyak persaingan, satu persatu akan mati ya. Itu analisa Anda, berikan penjelasan, itu udah kira-kira ya. Yang kedua adalah sebutkan proses bisnis media online ya. Bisnis online ini siapa? Kompas ya. Bagaimana dia meramah bisnis dari cetak online. Dia udah punya cetak nih, tetapi dia juga pindah ke yang namanya media online. Dia menjadi media online terbesar kedua setelah yang pertama Detik. Jawabannya ada di buku Jurnalisme Online. Ya, itu adalah ya. Jangan lupa itu ada di bukunya Jurnalisme Online. Nah, jadi teman-teman bisa membaca bukunya ya. Harus dimiliki karena itu saya tulis berdasarkan pengalaman. Menulis berdasarkan riset. Kurang lebih hampir 2 tahun saya menulis tersebut, melakukan wawancara dengan beberapa orang yang terlibat dalam proses pendirian dari media Detik, dari media online tersebut. Nah, itu adalah satu bentuknya, jangan lupa beli. Nah, ini adalah bukunya ya, bukunya warna hijau ya. Kalian bisa mendapatkannya di toko buku ya, online ya. Pokoknya di marketplace online lah. Kalau di Gramedia udah nggak ada salah satu bentuknya. Jadi kalian bisa beli, jangan dibacakan ya, pokoknya beli baca nih buat teman-teman yang akan meneliti tentang media online ya, atau media baru. Nah, ini adalah buku yang saya rekomendasikan.
Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah udah ganteng, udah cantik gitu ya, udah pasti pagi ini udah menyimak materi yang saya kerjakan. Jangan lupa berkunjung ke Instagram saya Budiman gitu ya. Boleh di follow, nanti saya follow back, kita bisa tahu berdiskusi. Kalau deket maka saya kenal teman-teman semuanya. Jangan lupa YouTube-nya juga di subscribe ya, Budiman bisa dicari juga. Jangan di like gitu ya, beri komentar yang baik, mudah-mudahan saya bisa jadi YouTuber. Amin ya, itu aja ya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.